Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya satu dimensi berpikir, ya. Kita harus memiliki satu keyakinan, ya, yang benar-benar dibangun di atas kebenaran. Karena kebenaran inilah yang tidak akan digoncangkan oleh tofan dan badai dunia. Ada banyak hal, ya, relatif sekali. Orang melihatnya kadang kecil, ada juga orang yang melihatnya besar, begitu ya. Tapi Bapak Ibu, hal yang terpenting adalah bagaimana saudara dan saya menjaga suasana batin, ya. Kita sudah belajar, ya, manusia batinnya itu terdiri dari roh dan jiwanya. Bagaimana kita menjaga hati kita, ya, dan menjaga jiwa kita, yaitu pikiran dan perasaan. Karena dengan mengerti itu, saudara, ya, maka saudara dan saya dapat memberi respon yang benar, ya. Malam hari ini saudara dan saya akan masuk ke bagian-bagian akhir sebenarnya dari perjalanan kemuliaan umat pilihan. Masih ingat 3 bulan yang lalu, ya, 3 bulan yang lalu kita, ya, sering jumpa, ya, sering temui, ya, gambar ini. Nah, kalau saudara lihat, ya, kita sudah belajar mengenai bagaimana saya dan saudara di dalam Kristus, wah, menerima satu kemenangan, kan? Karena dilepaskan, ya, dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan Kristus, ya. Kita sudah belajar bagaimana hukum roh kehidupan itu, ya, menjadi jaminan bagi saya dan saudara yang oleh yang setiap orang, ya, yang boleh hidup menurut pimpinan Roh Kudus, ya, menurut Roh, kemudian dapat sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan itu. Nah, mereka ini orang-orang yang menang, saudara, ya. Dia merdeka dan kemudian mengalami kemenangan. Masih ingat, ya, diagram ini? Mereka itu yang akan dimuliakan, melihat kemuliaan di dalam kerajaan Bapa. Nah, malam hari ini, ya, kita akan membahas area di sekitar sini, saudara, ya. Sebelum kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masih tersisa kemarin, demikian juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang baru, ya. Oke, saudara siap? Amin. Siap. Amin, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, apa yang paling saudara senangi? Apa yang paling membuat saudara bersorak atau bersuka cita ketika saudara menyadari satu keadaan itu? Nah, bukankah ketika kita, ya, memiliki imajinasi, ya, yang kaya dan tak terbatas mengenai kerajaan sorga, ya, amin. Itu yang membuat kita di bawah melampaui titik jelajah pikiran dan hati kita. Bahkan, ya, speechless, nggak bisa ngomong, ya. Nah, ketika Paulus berkata, aku memuji dan bersyukur dengan akal budi, tetapi aku juga memuji dan bersyukur dengan roh. Sebenarnya, saudara, ketika dia memuji Allah, ketika dia menyembah Allah, ketika dia bersyukur kepada Allah, menaikkan pujian dan syukur kepada Allah di dalam roh, sebenarnya itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikirannya. Nah, tidak dapat digambarkan bagaimana bersuka citanya dia, bagaimana sorak yang dia, ya, nikmati di dalam batinnya. Ya, sampai Paulus berkata, aku yakin, ya, aku yakin, aku sudah hitung baik-baik. Gitu. Aku ini bukan mengambil
keputusan tanpa menghitung. Gitu ya, saudara. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini itu ya tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan disediakan ya nanti. Jadi dia yakin. Nah, saudara, kenapa bisa begitu? Karena dia tahu bahwa pengetahuannya, saudara, pengetahuannya ini ya, itu didasari oleh satu apa? Oleh satu gairah. Gairahnya, saudara ya, gairah yang membawa dia untuk apa? Untuk benar-benar melabuhkan seluruh pengharapannya itu kepada apa? Kepada satu janji. Memang pada satu janji. Janji yang benar-benar ya tidak dapat tersangkali. Ya, itulah janji Allah itu. Dan janji Allah itu kalau di form, saudara ya, kalau dibentuk dengan keadaannya yang kita dapat lihat, kita dapat hayati, ya, itu adalah warisan, saudara. Warisan. Nah, saya ingin membawa imajinasi saudara ya di dalam kebenaran firman. Karena kemarin ya kita diskusi bahwa ada tubuh maut, saudara. Ada tubuh maut yang di dalamnya itu ada kodrat dosa. Yang sampai hari ini Petrus ingatkan saya dan saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya eksis, ada. Sewaktu-waktu memiliki potensi dinamit yang menghancurkan. Dan tidak jarang di antara saya dan saudara terpelanting dan terbuang kadang-kadang dengan akibat-akibatnya. Wah, sampai kita bilang, wah, penyesalan memang datang kemudian ya, gitu ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, jadi tubuh maut ini memang punya nih, ya, punya apa namanya? Hukum. Namanya hukum lain. Ya. Nah, dia punya posisi, saudara. Dia selalu menyerang, gitu ya. Dia katanya apa? Berjuang melawan. Berjuang melawan apa, saudara? Jiwa saudara, yaitu apa? Akal budi. Jadi di sini ada tubuh maut, dan kemudian di tengah-tengahnya saudara memiliki kehendak bebas. Sayangnya, saudara, kehendak saudara itu berasal dari apa? Akal budi, dari pikiran, dari apa? Dari konfirmasi, dari rasa dan perasaan itu. Jadi kehendak, itu jadi perbuatan. Di satu sisi yang lain, syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, ada roh yang dibebaskan dari perbudakan. Ya, yaitu roh nismat hayim, gitu ya, saudara ya, yang ruah, saudara ya, yang kemudian inilah ya yang sesungguhnya menjadi sumber glory, sumber kemuliaan ya, yang datangnya daripada Tuhan ya, daripada Allah. Ada dua elemen yang bekerja ya, yang dapat memberikan pengaruh ke dalam apa? Keputusan apa yang kita ambil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti computing system, menimbang-nimbang ya, yang mana yang harus aku ikuti. Keputusannya ada di dalam alam sadar, saudara. Ada di dalam alam sadar. Jadi keputusannya tidak tiba-tiba. Gitu. Makanya keputusan ini pasti adalah kebiasaan, habits. Ya, dalam jiwa namanya karakter. Sudah menjadi karakter, saudara. Ya. Nah, tetapi saudara, ya, ada dua kodrat yang kemudian memiliki pengaruh terhadapnya kan. Ada kodrat dosa dalam tubuh maut dan ada kodrat ilahi. Ya, divine nature sama sinful nature. Nah, mana yang saudara ambil, mana yang saudara putuskan? Setiap keputusan itu adalah refleksi langsung di dalam kekekalan. Dan apakah itu menuju kepada kehinaan atau menuju kepada satu kemuliaan, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang yakhar, bernilai tinggi. Makanya firman Tuhan berkata berbahagia ya orang yang mati di dalam Tuhan.
karena akan berhenti dari segala jerih lelahnya dan perbuatannya akan menyertainya, ya. Wahyu 14 ayat 13, ya. Jadi ada perbuatan yang merupakan hasil dari tindakan, ya, yang adalah keputusan dari kehendak itu. Ada perbuatan. Jadi berbahagialah, kata bahagia. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, ya, karena dia akan berhenti dari jerih lelah, dari masalah, ya, dari semua dari semua keadaan-keadaan yang menekan, ya, kegelisahan, ya, kebimbangan, ya, dari semua duka cita, dari semua duka cita, perkabungan, begitu, ya. Berbahagialah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita perlu melihat bahwa kodrat ilahi ini membawa kita kepada satu keadaan. Satu keadaan. Saya ulang, ya. Kodrat ilahi ini itu tidak berhenti di sini, tapi membawa kita kepada satu keadaan. Satu keadaan di mana digambarkan dengan glory atau kemuliaan. Ya. Nah, ini saya ingin membawa imajinasi kita, saudara, ya, melampaui itu supaya kita dapat menikmatinya, bersuka di dalamnya, supaya kita mampu berkata, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Jadi supaya aku dan kau dapat berkata, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Itu lebih enak dari waffle coklat, itu lebih enak dari volcano brownies, itu lebih enak dari any drinks, any food, any entertainments, gitu. Apa yang saudara coba bayangkan, ya. Ini mudah-mudah, jadi saya mengambil ilustrasi yang bisa membawa sedikit imajinasi yang cukup dekat, gitu, ya. Apa yang lebih enak, gitu? Apa yang lebih enak, gitu? Apa yang lebih menyenangkan, gitu? Imajinasi saudara harus dibawa menembus semua itu dan bisa berkata, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Nah, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna, sampai kita bisa berkata, tak ku ingin ini lagi. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap hidupku telah kau miliki. Apalagi lirik selanjutnya, udah perlu kekuatan basis yang sangat kuat. Ku perhatikan petunjukmu. Betul apa betul? Ya. Terus, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa, segalanya bagiku. Itu lirik-lirik lanjutan tuh lirik-lirik seperti tangga yang semakin tinggi itu. Tadi, ya, dibahas, ya, menanti-nantikan Tuhan, ya. Ku nantikan suaramu, keinginan Bapa, segalanya bagiku. Cakrawala imajinasi itu harus semakin kaya, semakin kaya. Hari demi hari kita harus membuatnya tak terbatas. Sehingga ketika iblis datang berkata, lihatlah. Lihatlah. Semua jagat ini, katanya, ya, akan kuberikan kepadamu. Ya kan? Yesus bilang, to Lord you have to worship. Hanya kepada Allah saja engkau harus berbakti. Sebab aku tahu menyembah Dialah sukacita yang sesungguhnya. Tidak ada atmosfer batin yang lain, saudara, yang dapat membuat saudara keluar jadi pemenang, kecuali itu. Paulus cerita panjang lebar. Di sini kita ringkas.
Karena waktu kita terbatas. Kalau tidak, masuk penjara dulu. Seperti Paulus. Canda ya saudara ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman, Wahyu 21. Masih ingat ya? Berkata lalu aku melihat langit baru dan bumi yang baru. Baru, saudara. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Bapak Ibu, di ayat 2 dikatakan dan aku melihat kota kudus, ya, New Jerusalem, ya, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Artinya apa, saudara? Wedding aja ada pre-wedding, saudara. Artinya apa? Ada persiapan, saudara. Bicara pengantin itu artinya apa? Makanya Yesus bilang, I'm going home. Aku pergi ke rumah Bapa. Untuk apa? Siapkan tempat. Itu kenapa bicara pengantin? Persiapan. Ini ada orang yang, ini keponakan saya, ini ada yang mau nikah tahun depan. Dari sekarang udah mau nikah. Saya pikir udah mau mau 2 minggu depan gitu. Masih tahun depan. Saya bilang Natalan dulu lah. Iya kan Desember, Mas. Ya saudara, artinya apa saudara? Dari sini kita belajar bahwa persiapan. Yesus pergi menyiapkan tempat. Dan dia bilang apa? Kalau sudah selesai, aku datang kembali. Yanti sudah siap? Yesus datang kembali? Nah, ya. Dia akan datang kembali. Yesus datang kembali, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, untuk sekedar memberikan kita imajinasi yang lebih dalam, kita sering terbuai dengan Yerusalem baru kan? Tahukah saudara bahwa di situ ada kemah Allah di tengah manusia? Itu gambarannya. Coba baca ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata. Saudara, ya, menarik loh ya. Di dalam kitab Wahyu ini, hal-hal yang sangat penting, saudara, itu selalu, ya, kan cukuplah dengan kata suara dari surga, kan? Itu selalu dipakai kata suara nyaring loh, saudara. Ya, suara nyaring dari tahta, saudara. Berkata apa? Lihatlah, ada kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Perjumpaan, semua orang menanti-nantikan. Ya, kalau perjumpaan yang saya baca rasakan situasinya, ya. Dikatakan dan ia, ya, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Did you have tears today? Ya, adakah air matamu mengalir, ya, dengan semua tekanan yang kau alami hari ini? Ya, ingat one day, ya, satu hari Allah akan menghapus segala air mata dari mata setiap yang sedih, ya. Dan saudara dikatakan apa? Tidak ada lagi, ya, kebaktian, kedukaan, saudara ya. Tak ada rumah duka, saudara, karena maut tidak akan ada lagi, ya. Tidak ada lagi perkabungan, saudara, ya. Bukankah terpisah dengan orang yang kita kasih adalah hal yang paling menyakitkan secara manusia? Tapi di langit baru, bumi baru, di kemah Allah itu, saudara, tidak ada lagi perkabungan. Nggak ada ratap tangis. Tidak ada duka cita. Singkatnya, segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Saudara di bawah sedikit lebih membayangkan keadaan yang menyenangkan? Amin. Amin? Iya. Oke. Iya. Tidak ada perkabungan, Pak Tadus. Nggak ada kebaktian duka, nggak ada. No, tidak ada duka cita. Ya. Yang paling itu Pak, sakit, penyakit tidak ada. Wah, itu mah luar biasa ya, saudara ya.
Yang Tidak bikin ada lagi duka cita ya, tidak ada perkabungan saudara, tidak ada ya. Itu, nah saudara, labuhkan seluruh imajinasi itu ke sana ya. Kita lanjut saudara ya, karena Amin. ini baru awal saudara ya. Nah, Bapak Ibu dikatakan di ayat 7 ya, ini sesuatu yang menjadi ini ya, menjadi seperti ada hadiah saudara ya. Tetapi ketika kita lihat hadiah itu, oh rupanya apa? Ada di atas tiang pinang saudara. Saudara tahu ya, kalau lomba 17-an hadiah banyak, tapi disimpannya di atas tiang pinang. Nah, ayat 7 ini kira-kira mau membawa kita ke menjadi situ. Dikatakan barang siapa yang menang, saudara ya. Artinya yang apa? Yang berhasil dalam pertandingan, ia akan memperoleh semuanya itu, ya. Sekali lagi diulang, ya. Hadiahnya tetap ditulis, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sedikit saja kita lihat ya. Yerusalem baru, kemah Allah itu kita bawa imajinasi kita lebih jauh. Dia disebut kota itu penuh dengan kemuliaan. Kota itu penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan yang tidak akan pernah berhenti bercahaya. Ya. Cahayanya sama seperti permata yang indah. Ya. Bagaikan permata yaspis. Ya. Jernih seperti kristal. Wah, saudara ya. Teman-teman yang tahu ya, yang sering koleksi kristal ya, koleksi kristal ngomong ya, itu saudara ya, bayangkan ya, cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Nah, supaya sedikit ada bayangan saudara, kota itu bentuknya 4 persegi ya, 4 persegi itu saudara, panjang sama lebarnya itu sama. Bahkan tingginya sama, saudara. Oke, jadi ada kota, ya, ada kota di langit baru, bumi baru, persis kota, ya. Karena di situ nanti disebut saudara ada gerbangnya, saudara, ada pintunya, saudara ya. Nah, saudara itu ditulis 12.000 stadia, panjangnya, lebarnya, tingginya. 12.000 stadia itu, saudara, itu diambil dari kata stadium. Ya. Jadi 12.000 stadium. Saudara pernah lihat stadium sepak bola? Dari asal kata stadium kali yang stadion ya? Betul. Betul. Oh, ya. Stadion. Nah, jadi itu, saudara bisa bayangkan seperti itu. Nah, 12.000, saudara. 12.000. Cukuplah, ya. Apalagi anggota Zoom di sini doang, masuk semua lah. Nah, saudara, ya, bayangkan. Kalau mau, saudara ya, sebenarnya ada hitungannya. Ya, panjangnya itu sekitar 2.700 km. Nah, ya, itu kalau 2.700 km itu dari ujung Sabang mungkin sampai Madura atau Bali. Nah, itu ya, kira-kira ya, kira-kira. Ya. Nah, jadi panjang, lebar, dan tingginya. Jadi satu kota, saudara. Ya, real di dalam ada kemah Allah. Di sana rumah Bapa itu. Nah, saudara, dikatakan apa, saudara? Saya bayangkan, Pak, tapi bagaimana, Pak, kalau kubus sebesar itu terus tertutup dan di dalamnya gelap, Pak? Gimana? Saya nggak mau dong di dalam, Pak. Wah, gitu ya. Oh, enggak, saudara. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara, saudara ketemu dengan Bapa di surga, saudara ketemu dengan Yesus Kristus Tuhan, ya, anak domba itu. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang menarik dinamika di sana bagaimana? Sedikit ya, sedikit saja ini apa? Supaya imajinasi kita berkembang kan? Dinamika di sana gimana? Oh, ada bangsa-bangsa loh. Ya, ada bangsa-bangsa. Saya cuma nggak bisa konfirmasi kalau ada bangsa Indonesia. Saya nggak tahu itu. Harus proklamir ulang mungkin ya. Ada bangsa-bangsa, saudara lihat, mereka berjalan di dalam cahayanya apa? Cahayanya Allah. Cahaya kemuliaan Allah. Ada raja-raja, berarti ada kerajaan, saudara. Ya, ya, raja-raja di bumi. Nah ini, saudara ya, raja-raja di bumi itu artinya di luar Yerusalem baru.
Ya, ada langit baru dan bumi yang baru. Ini saudara ya. Ada bumi ini saudara ya. Ada bumi yang punya raja-raja. Jadi di sini ada raja-raja nih saudara ya. Hulu balang ya saudara. Tapi kemudian ada apa? Ada Yerusalem baru. Ya, lain kali saya sesuaikan ya. Mungkin bagus juga kalau saya buat jadi kubus betulan gitu ya. Yerusalem baru. Ada pintunya saudara, ada gerbangnya ya. Ada gerbang di utara, ada gerbang di selatan, gerbang di timur, ada gerbang di barat. Dan saudara tahu itu ada 12 kan? Ada 12 dibagi 4 ada 3. 3 di utara, 3 di selatan, 3 di barat, 3 di timur saudara ya. Itu mewakili 12 rasul dan 12 suku Israel ya. Ada bangsa-bangsa, mereka berjalan bercahaya, ada raja-raja. Nah, saudara, mereka membawa kekayaan ke Yerusalem baru. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Tidak ada malam, ya saudara ya. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Saudara lihat ya, ada bangsa-bangsa yang mondar-mandir ya. Betul nggak? Ya. Tiba-tiba di ayat 27 lagi-lagi seperti ayat 7 di slide sebelumnya ya. Berkata apa saudara? Tetapi, kalau udah tetapi itu jadi vice versa, sebaliknya ya. Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi saudara perhatikan, hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi yang masuk ke dalam apa saudara? Ke dalam Yerusalem baru itu adalah yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara tahu yang masuk ke dalam langit baru bumi baru siapa? Orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Nggak ada anak domba ya. Nah, saudara ya. Nah, karena dikatakan di Wahyu 20 ya saudara ya. Wahyu 20 bahwa orang yang dilemparkan ke dalam lautan api itu adalah artinya tidak ada di sini saudara, tidak ada di Yerusalem baru, tidak ada di langit baru bumi baru, itu adalah orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, saudara, dari apa yang kita lihat ini, saudara ya, ada kemuliaan kota itu, ya. Jadi kemuliaan Allah, ya, kemuliaan Allah itu menjadi bagian dari kota itu, ya, menjadi bagian dari kota itu. Kemuliaan Allah itu menerangi atau menjadi cahaya untuk kota itu. Nah, inilah yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam Yohanes 14. Ya. Dia katakan apa saudara? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara sekarang jadi berpikir dong, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ukurannya 12.000 stadion. Ya. Oke? Imajinasinya begitu, ya. Jadi nggak usah mikirin iya nanti rumah saya berapa kali berapa ya. Mending pikirin nanti Yerusalem baru seperti apa ya begitu ya. Ya. Jika tidak demikian, ya, tentu aku mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk, saya katakan tadi, menyediakan tempat bagimu. Dia mempersiapkan, ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya apa katanya? Di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Iya, kamu pun berada. Saudara, ini bicara mengenai di tempat aku berada, ya, mereka juga berada. Itu yang disebut di Yohanes 17, saudara. Ya, perhatiin ya. Ini Yohanes 17 nih, ini menggabungkan, saudara, ya. Di mana dia berada, kita berada. Dan itu artinya apa? Untuk apa, saudara?
untuk memandang kemuliaan yang ada dalam Yerusalem baru itu. Nah, coba ada yang bisa baca nggak? Yohanes yang bagian kedua nih. Yohanes 17 ayat 22 dan 24. Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, dan juga mereka berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Jadi, saudara, ada sesuatu yang saudara dapat nih hari ini. Kita kan selalu bilang kemarin, tujuan kita adalah apa? Untuk tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya ya. Saudara mau ke surga tanpa ketemu Tuhan? Nggak mau. 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 Atau sebaliknya. Ya. Ya kan? Nah, jadi yang menarik di sini teman-teman ya, dikatakan begini, bahwa supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ya. Supaya apa katanya saudara? Agar, ini, jadi ada gunanya. Agar mereka memandang kemuliaanku. Agar mereka memandang kemuliaanku. Ya. Karena kemuliaan Tuhan itulah, saudara ya, nih. Kemuliaan Tuhan itulah yang akan memberkati saya dan saudara. Makanya di kitab Bilangan itu kan, ya, Bilangan berapa tuh? 6 ya. Ya. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari kasih karunia, Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau. Nah, pancaran. Nah ini ya, saudara ya. Jadi kemuliaan itu bukan karakter. Saya ada beberapa dengar ya. Jadi ada orang yang bilang kemuliaan itu karakter Allah. Karakter itu hubungannya dengan jiwa. Allah itu roh. Jadi kemuliaan itu adalah apa, saudara? Semua yang kita pelajari bicara mengenai apa? Sinar, pancaran, cahaya, betul tidak? Nah, jadi kemuliaan itu adalah cahaya pancaran atau sinar dari apa? Dari kekuasaan, dari kekudusan, dari kasih Allah yang mau tinggal di tengah-tengah manusia. Itu glory. Itulah kemuliaan. Nah, saudara bisa bayangkan, saya ulang ya. Kemuliaan Allah itu adalah cahaya pancaran, kekuasaan. Makanya orang lihat agung, tak terbatas. Makhluk 24 tua-tua dan keempat makhluk, kebetulan nih ada yang tanya ya, keempat makhluk itu tuh kerubim tuh. Ya, siapa yang nanya tuh? Nah, keempat makhluk itu kerubim. Tahu nggak? Dia itu tugasnya untuk apa? Menjaga, ya, melakukan tugas dari Allah langsung. Makanya waktu Eden itu dijaga, itu kerub 2 dikirim. 2 kerub dikirim untuk jaga. Itu sudah paling hebat itu. Jadi nggak bisa lagi orang masuk. 2 kerub dikirim. 4 makhluk 24 tua-tua apa? Tersungkur. Itu karena apa? Dia melihat kemuliaan. Dan kemuliaan itu mengenai apa? Mengenai kuasa. Mengenai kekuasaannya itu. Tahta itu. Jadi kemuliaan itu satu adalah cahaya pancaran dari apa? Kekuasaan. Yaitu tahta itu. Yang kedua adalah apa? Cahaya pancaran dari apa? Kekudusan. Kekudusan Allah. Gak ada yang najis yang dapat masuk ke dalamnya. Ingat tadi? Apa?
Wahyu 21 ayat 27 ya. Tidak ada yang najis, yang kemuliaan ya. Itu Pak. Yang ketiga apa? Pak, cahaya pancaran kasih. Saudara, kasih. Kasih terbesar, pancaran kasih terbesar Allah itu adalah apa? Pengorbanan anak tunggalnya, Yesus Kristus. Nah, makanya saudara tahu nggak? Bahwa itulah kenapa dikatakan Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, mari kita lanjut ya. Tuhan Yesus Kristus itu saudaranya, itu adalah anak domba Allah. Ya, nah ini di kitab Wahyu dikatakan kan. Jadi Bapak Ibu, ya, itu gambaran Yerusalem baru, saudara. Itu siapa yang sebenarnya akan menghuni, ya, Yerusalem baru ini, saudara? Ya, Yohanes melihat, ya, penglihatan ini di Wahyu 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada anak domba berdiri di Bukit Sion. Ya, saudara ya. Jadi kalau saudara mendengar kata Bukit Sion, terus ada kota Allah, ada kota kudus, ya, tanah air surgawi, itu sama dengan Yerusalem yang baru. Ada 5 ya. Bukit Sion, kota Allah, kota kudus, tanah air surgawi, Yerusalem baru, itu sama, saudara ya. Nah, dia melihat anak domba berdiri di Bukit Sion bersama dengan 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Tadi kan kita sudah bicarakan mengenai suasana Yerusalem baru itu. Rupanya yang ada di sana siapa, saudara? Mereka yang ada tanda di dahi yang tertulis nama anak domba dan nama Bapaknya. Ingat materi ini, mereka ini adalah semua orang yang dimeterai. Ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang menang tadi kan, ya. Wahyu 21 ayat 7. Tak satu pun dari mereka yang hilang dalam semua kesesakan yang mereka lalui. Mereka semua berkata, aku dapat melalui. Ya, gitu ya. Mereka menang, gitu. Ini orang-orang yang menang, saudara. Orang-orang yang mendapat meterai. Itu yang ditulis di Wahyu 7 ayat 2 sampai 3. Ya. Ini sebelum murka Allah itu tumpah, saudara, ya. Maka ada perintah ini. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa apa? Meterai Allah yang hidup. Saudara masih ingat ya? Di diagram yang besar ada meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut, katanya, Pak, jangan merusakkan bumi atau laut dan pohon-pohon sebelum apa? Kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Siapa ini hamba-hamba Allah? Ini mereka yang tertulis di dahinya nama anak domba dan nama Bapaknya. Itu mereka-mereka yang dimeterai, ya. Nah, saudara, mereka inilah, ya, ini urut banget ya. Mereka inilah yang kemudian apa? Masuk di dalam perjamuan ini. Jadi sebelum masuk ke Yerusalem baru, dijamu. Ya. Wahyu 19 berkata, hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan kepada yang dikaruniakan supaya memakai, saudara nih, ya, semua sambung-sambung ya, kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Jadi mereka yang tadi apa? Ada tanda di dahi dan ya, nama anak dan nama Bapa, mereka juga pakai apa? Pakaian putih berkilau dan putih bersih. Katanya apa? Lenan itu perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ya? Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Pintu masuk, saudara, ke Yerusalem baru ada perjamuan kawin anak domba. Siapa yang datang ke sini, saudara? Mereka yang memakai kain lenan halus. Mereka yang di dahinya ada tanda nama Bapa dan anak domba. Siapa? Mereka yang mengalami pengangkatannya. Oke, tadi itu udah benar kan?
Tapi siapa itu yang ada tanda di dahi? Ya, siapa itu yang tadi memakai kain lenan halus? Mereka yang rapture. Mereka yang mengalami pengangkatan. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri. Haleluya. Siapa yang senang mendengar itu? Tuhan sendiri. Ya. Waduh. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Waduh. Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, ada dua bagian nih. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ingat, ya, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka, sama-sama jadi bangkit, dan yang hidup sama-sama diangkat. Karena apa? Mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang lebih indah dari semua kebenaran ini, saudara? Extend, ya, lebarkan kapasitas, ya, imajinasi mengenai kesukaanmu dalam Tuhan dengan apa? Dengan setiap kebenaran ini. Firman sudah ditulis. Sampaikanlah firman ini. Saya masih ingat di kitab Wahyu itu dikatakan begini, perkataan ini benar. Sampai itu hanya dua kali kata-kata itu. Perkataan ini benar. Ini dari Allah yang hidup. Gitu. Sampai seolah-olah orang nggak percaya gitu. Ya, tapi sampaikan. Nah, saudara lihat ya. Apa yang terjadi ketika kita menyongsong Tuhan di angkasa? Nah, ini ya. Ada rahasia kita yang tidak mati, gitu ya. Kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, ya. Waktu nafiri berbunyi, ya, dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa. Kita semua akan diubah. Jadi tidak akan bisa binasa lagi, ya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, ya. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, saudara, disinilah tubuh maut itu lepas, saudara. Pembebasan anak-anak Allah. Pembebasan tubuh. Ya. Mereka menjadi sungguh-sungguh mengalami kelepasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk sampai ke sana, ya, untuk dapat mengambil bagian dalam rapture, untuk dapat masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, ada Kristus, ada anak domba. Makanya Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah sendiri, ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah gambar wujud Allah, ya, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia menyelesaikan mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ada jalan, Yesus jalannya. Dan jalannya itu bicara mengenai apa, saudara? Saudara harus melihat bahwa kemana kita akan sampai, kemana tempat kita akan tuju, yaitu tempat di mana kemuliaan Allah itu, ya, menjadi apa? Menjadi atmosfer, menguasai seluruhnya, ya. Dan Kristus datang ke sini membawa cahaya kemuliaan Allah itu. Secara pribadi, saudara, dia adalah anak Allah, ya. Jadi saya sudah katakan tadi, kemuliaan itu, saudara, itu adalah apa? Cahaya pancaran kekuasaan Allah, tahta Allah. Nah, dia adalah anak Allah. Jadi dengan dia adalah anak Allah, maka dia memiliki kemuliaan itu sendiri, ya. Dengan demikian dia pasti memiliki sifat dan kodrat, ya, yang sama dengan Allah. Itu kenapa dia memiliki cahaya kemuliaan Allah itu. Kolose 1, 15 dan 19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Allah adalah roh. Tapi Kristus Yesus, ya, yang sulung itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalamnya seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam. Di dalamnya seluruh kepenuhan Allah itu
berkenan diam, saudara. Ya, nah, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Karena apa? Dia adalah pribadi anak Allah itu sendiri. Pribadi anak adalah kemuliaan Bapa. Ya, pribadi anak adalah kemuliaan Bapa. Artinya bersinar terang dengan kemegahan yang sangat ilahi. Jadi dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Karena Yesus Kristus itu adalah wujud Allah di dalam daging. Wujud Allah di dalam daging. Terang dari segala terang. Namanya Shekinah yang sejati. Saudara ya, wujud hadirat Allah yang sejati. Dalam Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Jadi dia adalah pribadi anak. Dia adalah Yesus Kristus yang dalam daging. Artinya apa? Secara jasmania. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmania. Oke? Seluruh kepenuhan kealahan. Dan syukur kepada Allah di dalam dia. Yesus Kristus. Dikatakan apa? Kamu telah dipenuhi di dalam dia. Kamu telah dipenuhi di dalam dia. Jadi makanya kita disebut, saudara apa? Engkau dan aku mencerminkan kemuliaan Allah. Ya, dialah kepala dari semua pemerintahan dan penguasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau saudara perhatikan lebih dalam, lebih jauh, ya, Yesus Kristus dikatakan tadi apa? Menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Ya, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, dia adalah Shekinah yang sejati. Dia diam di antara manusia. Yohanes 1:14 berkata apa? Dia adalah firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu daging, saudara. Syar. Dan diam di antara kita. Kata yang dipakai eskenosen. Dikatakan berkemah, bertabernakel, bersyekinah. Saudara ya, diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu, nah saudara bisa lihat, ini menarik ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu yang saya tanya kemarin. Sungguhkah saya dan saudara melihat kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan? Nah, kalau iya, apa alasannya? Kan harus ada alasannya. Iya, dia putra Allah. Ya, dia anak Allah. Ya, dia adalah penguasa. Dia memiliki kuasa sehingga kemuliaan itu terpancar kan. Kemudian di sini dikatakan apa? Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara bisa perhatikan ini. Sama seperti pada waktu dulu, saudara ya, Allah diam di dalam kemah suci Musa dengan Shekinah atau kemuliaan di antara dua kerub. Begitu pula sekarang. Ia diam di dalam sifat kemanusiaan secara jasmania, ya, yang kini merupakan Shekinah yang sesungguhnya tanpa kehadiran Allah secara khusus. Ya, tetapi apa? Dia adalah sifat kemanusiaan Kristus yang merupakan kemuliaannya yang hadir di tengah-tengah umatnya. Ibrani 1 ayat 3 tadi katakan apa? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 ini, saudara, ada kata kita telah melihat kemuliaannya. Ya, kita telah melihat kemuliaannya. Artinya apa? Mereka, Yohanes, melihat sendiri. Mereka adalah saksi, ya, bahwa mereka melihat kemuliaan itu. Bahkan di 1 Yohanes 1 ayat 1 yang ditulis Yohanes, dia katakan, apa yang kami beritakan kepada kamu tentang firman yang hidup adalah apa yang telah kami lihat dengan mata kami dan apa yang telah kami saksikan. Ya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Kemuliaan yang adalah cahaya, ya, kemuliaan yang adalah cahaya Allah itu yang ada di dalam Kristus, saudara, itu juga terpancar dari apa, saudara? Ini yang kemudian menyentuh kehidupan manusia. Yaitu dia mengadakan penyucian dosa dan kemudian dia ditinggikan. Apa yang terjadi dengan penyucian dosa? Dia masuk ke dalam penderitaan. Dia dibawa ke pembantaian. Seperti lembu yang tak berdaya, saudara. Ya, jadi dia jadi tebusan, ya, dia jadi tebusan. Ini yang menjadi jembatan yang kita bisa serap. Kenapa kemuliaan Allah, ya,
yang kemudian terpancar di dalam Kristus, itu bisa sampai kepada manusia. Di sini coba lihat saudara ya. Ini di sini rahasianya. Ya. Kalau Kristus itu memancarkan cahaya kemuliaan Allah, atau adalah cahaya kemuliaan, karena dia adalah putra Allah. Ya saudara, dia adalah putra Allah. Tetapi bagaimana manusia dapat mencerminkan kemuliaan Allah? Nah, saudara bisa lihat ya, seperti Kristus, ya, melalui penderitaan-penderitaannya untuk dapat taat dalam derita itu, saudara ya, supaya dia dapat menjadi tebusan untuk menyucikan dosa, dan kemudian dia ditinggikan sehingga di sanalah dia dimuliakan. Saudara ya, dia dimuliakan karena dia menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Melalui apa? Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan ini ya. Apakah hanya melalui penderitaan kita dimuliakan? Nah, coba saudara perhatiin ini baik-baik. Ya, jawabannya di sini ya. Jadi kemuliaan penderitaannya pada akhirnya kita dibawa untuk merenungkan keagungan, ya, peninggiannya, kemuliaannya itu. Ya, sesudah ia menanggung kodrat kita, nah saudara ya lihat kodrat kita, dan menderita dalam kodrat itu di atas bumi ini, yaitu apa tadi? Allah mengutus dia di dalam daging yang dikuasai oleh dosa. Kata-katanya begitu ya saudara ya. Jadi Allah mengutus dia di dalam daging yang serupa dengan dosa, yang dikuasai oleh dosa. Oke? Sesudah ia menanggung kodrat kita, kodratnya apa? Kodrat sinful nature, ya, kodrat kecenderungan untuk buat dosa, dan menderita dalam kodrat itu di dalam bumi, di atas bumi ini, dia membawa serta kodrat kita itu bersamanya ke dalam surga. Dengan cara apa? Tubuh itu diubah, diganti menjadi tubuh kemuliaan. Dan di sanalah kodrat manusia, ini lihat perhatian baik. Di sanalah kodrat manusia itu mendapat kehormatan tertinggi, kemuliaan berada di sebelahnya Allah. Yesus berkata di Wahyu, ya, kitab Wahyu, ya, kamu akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku seperti aku duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya, ya. Oke. Lukas 24 ayat 26. Nah, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kemuliaan Yesus Kristus, salah satu dimensi yang terkait dengan saya dan saudara, terkait dengan kodrat manusia, itu adalah penderitaan. Oke? Di sini tangkap ya. Ini bridgingnya ini saudara. Kita sekarang masuk ke tempat yang lebih dalam. Dimuliakan bersama Tuhan Yesus Kristus. Oke? Dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana tadi Tuhan Yesus Kristus, salah satu dimensi kemuliaannya itu apa, saudara? Masuk dalam kodrat saya dan saudara. Nah, dia adalah yang sulung, saudara. Ya, dia adalah yang sulung. Saudara dan saya mendapat karunia sulung untuk menjadi saudara-saudara. Kolose 3 ayat 4 katakan apa? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaannya. Ya, tahu itu ya? Ketika dia menyatakan diri di awan-awan, ya, saudara menyongsong. Oke? Oleh dia kita beroleh jalan masuk ke dalam iman, ya, kepada kasih karunia ini. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Ingat ya, dengan iman, ya, di dalam kasih karunia ini kita bermegah katanya ya, dalam pengharapan ya untuk menerima kemuliaan. Kalau saudara baca ayat 3 sampai 5 itu bicara mengenai kesengsaraan. Di dalam kesengsaraan itu timbul ketekunan, dan ketekunan ini kalau tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi bermegah di dalam kesengsaraan yang menimbulkan ketekunan, yang tahan uji, yang menimbulkan pengharapan. Pengharapan akan apa? Menerima kemuliaan. Dimuliakan bersama Tuhan Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, mengerti, memahami, ya,
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Apa itu? Saudara, kian kita sering bilang ya, kita dipanggil untuk mengikut Kristus. Kita dipanggil untuk bukan hanya percaya, tapi untuk menderita. Ya, Filipi 1:29 atau Efesus 1:29? Filipi 1 ayat 29 ya. Kita dipanggil nih saudaranya. Dikaruniakan. Nah, dikaruniakan. Nah, di sini kan menarik. Dikatakan apa? Supaya kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Apa katanya? Betapa kaya. Jadi panggilan itu, panggilan untuk menderita itu, panggilan menderita itu terkandung apa? Betapa kaya kemuliaan. Bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang apa? Yang memisahkan diri, yang menderita. Orang-orang yang memisahkan diri dari apa? Dari dunia ini. Dari apa? Dari gaya hidup dunia ini. Itulah orang-orang kudus. Dari cara hidup menurut daging, tetapi mau hidup menurut roh. Itulah orang-orang kudus. Orang-orang yang melihat betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukan bagi mereka. Saudara, ya. Jadi dimuliakan bersama dengan Kristus, ya. Itu adalah orang-orang yang memisahkan diri, ya. Orang-orang yang hidup tidak menurut daging, tapi hidup menurut roh. Roma 8 panjang sekali menjelaskan sampai di ayat 17 berkata, ya, orang-orang yang hidup menurut roh adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Katanya ya di ayat 15 kalau nggak salah ya. Dan di 17 katakan, dan jika kita adalah anak, saudara ya, maka kita adalah ahli waris. Ya, harusnya ada ayat itu tadi ya, satu ya. Dan kalau kamu adalah anak, maka kamu adalah orang, dan kalau kamu hidup dalam roh, maka kamu adalah anak-anak Allah. Ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Yaitu apa, saudara? Jika saudara menderita bersama-sama dengan dia. Ada pertanyaan, apa tuh menderita? Ya, di sini nih apalagi kan, jelas sekali nih. Apa itu menderita maksudnya di sini? Kalau saudara baca balik ke atas, ya, ayat-ayat sebelumnya itu bicara mengenai apa? Hidup tidak menurut daging. Iya, judulnya itu hidup oleh roh, Pak. Nah, hidup tidak. Jadi memang bagus juga kalau dibilang hidup tidak menurut daging. Nah, menderita dong, Pak. Ya betul. Ya kan? Mau makan es krim enak, tapi tidak mau. Akhirnya kumpul uang untuk isi pulsa listrik, karena kalau listrik mati tak bisa baca Alkitab malam-malam. Misalnya begitu ya saudara ya, asal itu jujur, tulus gitu ya. Nah, itu contoh-contoh ya. Itu tidak mengada-ada kan? Tapi itu pasti kalau kita hidup jujur dalamnya, pasti kita bisa melihat ya. Kebenaran itu bisa diaplikasikan ya. Jadi hidup menderita itu maksudnya. Saudara ketika tidak ya, bukan karena malas terus akhirnya apa? Tidak disukai orang, akhirnya nggak ada orang yang mau kasih makanan gitu ya. Ah, kamu malas, kamu kerja dulu gitu kan. Ya udah, nggak usah kerja kalau ya hanya untuk terima makan. Ya udah ya. Ya kosong-kosong gitu ya. Yuk pulang perut kosong. Di sini kita makan, habisin makanan kosong. Itu kosong-kosong namanya. Saudara ya. Jadi kita menderita supaya apa? Dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi menderita itu artinya apa? Kalau hidup tidak menuruti daging, tetapi hidup menuruti roh ya. Karena di dalam itulah ada pengharapan, saudara ya. Pengharapan apa? Ini saya lupa ya, kasih color code di bawah ini paling penting. Kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Anak-anak Allah dimuliakan. Ini yang dimaksud di slide sebelumnya. Orang-orang kudus akan melihat betapa kayanya kemuliaan untuk orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan untuk anak-anak Allah. Amin, saudara. Maka 1 Petrus 4 ayat 3 itu menulis begini ya. Sebaliknya apa katanya? Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi kalau kamu hidup tidak menuruti daging, itu adalah penderitaan di dalam Kristus. Itu adalah bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Karena engkau bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku.
Kalau dia menderita untuk Kristus, apa itu menderita untuk Kristus? Ketika engkau katakan, hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup dalam aku. Itulah menderita. Kenapa? Itu tidak mudah. Karena itu artinya engkau hidup tidak menuruti keinginan agendamu lagi, tapi agenda Kristus. Supaya apa katanya? Kamu boleh apa? Bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, kata-kata ini sekarang saudara mengerti. Saudara bahkan bisa ganti. Ketika pada waktu ia menyongsong kita ketika ia menyatakan diri di awan-awan. Ketika ia datang dalam kemuliaannya dan kita menyongsong dia di awan-awan. Amin. Amin ya, saudara ya. Kemuliaan yang kekal. Inilah sesungguhnya yang menjadi bagian kita. Inilah kemuliaan yang kekal itu ya. Sebab apa saudara? Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya. Setia sampai akhir, ya. Bertahanlah sampai akhir, ya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat bahwa penderitaan sekarang ini, ya, sedang membawa menuju surga. Amin. Berani berkata begitu? Penderitaan sekarang ini sedang membawa menuju surga. Amin. Ini slide terakhir. Saya tidak punya yang lain lagi untuk meyakinkan saudara. Penderitaan sekarang ini, yaitu hidup tidak menuruti daging, membawa menuju surga. Dan bahwa pada akhirnya segala penderitaan itu akan berhenti juga. Ya, Wahyu 7 tadi ya, Wahyu 21 ya. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada perkabungan. Duka cita itu tidak ada lagi. Saudara ya, dengan pemikiran ini saudara, engkau dan aku dapat segera menimbang segala sesuatunya dengan benar. Dengan benar, ya. Bahwa semua penderitaan itu ternyata ringan. Karena saudara bandingkan dengan kemuliaan yang ya dikatakan jauh lebih besar daripada penderitaan sekarang ini, ya. Engkau akan memiliki menimbangnya segala sesuatunya itu dengan benar, ya. Karena apa? Kemuliaan sorga itu jauh lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menurut perasaan sepertinya berat, lama dijawab, menyedihkan, membosankan, oleh iman, oleh kebenaran ini kita pandang ringan. Sekejap saja, sebentar, dan bahkan sesaat saja. Iman memampukan kita menilai segala sesuatunya dengan benar, ya. Oleh imanlah kita melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Dan dengan inilah kita melihat surga yang tidak kelihatan, ya. Dan iman merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan itu. Amin. Saudara diberkati? Amin. Amin, ya. Jadi tanamkan dalam batinmu bahwa penderitaan sekarang ini membawa menuju surga, ya. Engkau akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Ingat pesta perkawinan anak domba itu, ya. Ingat, ya. Ingat rapture pengangkatan itu. Saudara pasti bertanya kepada saya, Pak, dalam alur menuju surga, aku tidak melihat penghukuman. Roh Kudus mengingatkan saya itu. Dalam alur yang aku bawakan, ya, singkapkan kepada saudara, aku tidak melihat penghukuman. Roma 8 ayat 1 katakan, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang hidup di dalam Kristus. Yaitu mereka yang hidup tidak menurut daging, tapi hidup berjalan di dalam roh. Terpujilah. Ada pertanyaan Grace, Pak.
Iya, kita juga sekalian ya, saudara-saudara, mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Saya kira beberapa tadi saya sudah jawab. Mana pertanyaan? Yang mengalami pengangkatan apakah sama dengan yang telah merdeka? Tidak, sama sekali. Ya, tidak ya. Karena yang mengalami pengangkatan itu yang Menang. Luar biasa. Saya senang nih sekarang. Ini kan, nih mungkin karena saya hilangin ini ya, kan Grace pakai ini juga kan. Di sebelah saya ini ada merdeka, tapi sebelah ini ada yang menang. Hanya orang menang yang akan mengalami pengangkatan, ya. Yang menang, barang siapa menang. Merdeka itu artinya apa? Kita apa? Kita dilepaskan dari Hukum dosa. dari apa? Dari belenggu nih ya, dari belenggu roh perbudakan. Itu pertama tuh, roh kita dulu tuh, ya, roh. Kemudian apa? Dipindah. Bukan hanya dilepas, nanti dirampok lagi. Enggak, dipindah ke dalam kerajaan Kristus. Di dalam kerajaan Kristus, ketika engkau percaya, engkau dimeterai Roh Kudus. Roh Kudus ini yang dibilang apa? Roh yang memberi hidup, yang memerdekakan kamu di dalam Kristus. Jadi orang yang tidak hidup menurut roh, dia tidak bisa mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Saudara bisa uji kata-kata itu. Itulah yang disebut di Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup, yang memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ketika roh ini, ya, memimpin kita, kemudian roh manusia ini mengambil satu kendali, maka artinya kita hidup menuruti roh, kita tidak lagi menuruti keinginan daging. Maka kita merdeka. Jadi ada satu kondisi yang sudah apa? Artinya apa? Ada satu kondisi yang sudah diproklamirkan bahwa kalau engkau masuk kondisi ini, engkau merdeka. Tapi pilihan ada di kamu. Nah, orang yang menang adalah orang yang apa? Masuk dalam pertandingan malah, ya, melalui apa? Melalui apa? Mengambil bagian penderitaan Kristus yang bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Ya, itu artinya apa? Dia hidup menuruti roh. Dia adalah orang-orang yang menang, ya. Oke, Grace. Nah, kita lihat ya beberapa pertanyaan kemarin. Mungkin siapa? Onsi yang sambung pertanyaannya atau siapa? Iya, Bapak. Kita ada 6 menit. Kan beberapa udah dijawab ya. Ada pertanyaan di BCG. Oke. Pertanyaan selanjutnya teman-teman itu adalah ini nih ya. Menderita secara dunia. Nah, ini kan udah nyambung kan Onsi ya. Menderita secara duniawi bukan penderitaan yang membawa kepada kemuliaan. Lalu penderitaan seperti apa yang membawa kita kepada kemuliaan? Udah dong ya. Udah dijawab ya. Nah, tapi supaya saya tahu bahwa Onsi tahu, tulis ulang jawabannya di grup. Oke? Saya nggak ulang lagi, nanti ini rekamannya ya. Kan pertanyaannya persis banget tuh. Ya. Ya. Jadi lalu penderitaan seperti apa yang membawa kita kepada kemuliaan? Wah, luar biasa. Kasih ayat ya. Jangan lupa. Setiap jawaban kebenaran saudara kasih ayat, karena itu adalah firman yang hidup. Ketika kita dikuasai oleh daging, maka kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita dikuasai oleh daging, maka kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kita berada di bawah belenggu perbudakan dan roh kita tidak terhubung dengan roh Bapa. Bagaimana kita dapat dilepaskan agar kita kembali terhubung dengan roh Bapa? Oke, sebentar. Jadi, ketika roh kita ini sudah ketika kita percaya, kita dimeterai. Kan? Ketika kita percaya, kita dimeterai. Nah, Bapa yang melepaskan kita dari roh perbudakan. Ketika Bapa sudah lepaskan, itu kita percaya. Bapa meterai dengan rohnya. Itu artinya kita miliknya.
Tidak ada yang dapat, ingat, tidak ada yang dapat mengambil kita dari Bapa. Yohanes 6 ayat 29. Benar ya? Nah, Bapa yang lebih besar. Coba Onsi baca biar yakin. Yohanes 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Yohanes 10 ayat 29. Iya, makanya antara 6 dan 10. 10 Onsi. Yohanes 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Lihat ya, tidak ada seorang pun yang dapat merebut. Oke. Nah, boleh Onsi baca Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Nah, ya Onsi lihat kan? Ya. Jadi Bapa yang menarik kita datang kepada Dia, kepada Yesus. Dan tidak ada yang dapat mengambilnya dari Yesus. Nah, jadi sekali itu tidak bisa. Kamu ada di dalam. Nah, sekarang jadi pertanyaannya Onsi bilang, bagaimana kita dapat dilepaskan agar kita kembali lagi terhubung? Enggak. Jadi makanya begini kan, roh itu akan selalu ada di situ. Ya, roh itu akan selalu ada di situ. Makanya kita jadinya bisa mendukakan Roh Kudus, ya. Nah, kenapa ini penting nih. Kenapa sampai kita dibilang menghujat Roh Kudus itu dosa kekal? Jadi saya juga dapat konfirmasi di dalam kitab Wahyu ini ya. Karena Roh Kudus di sini, kenapa jadi dosa kekal? Karena Roh Kudus tetap ada di situ. Menjadi saksi yang mengatakan bahwa aku sudah menginsafkan dia tentang dosa. Tapi dia menolak. Nah, itu tuh. Sampai dosanya kekal. Jadi Roh Kudus itu nggak pernah beranjak dari situ. Dia tetap ada di situ. Dan itu artinya apa? Itu artinya kamu tetap ada di dalam kerajaan Kristus. Ya. Nah, satu kali nanti ada ya, Matius 13 ayat 43 gitu. Itu nanti tuh, 41, Matius 13 ayat 41. Ketika Kristus nih ya, ketika orang yang ada dalam kerajaan Kristus ini harus dibersihkan sebelum diberikan kerajaan ini kepada Bapaknya. Nah, ini juga terkait sebelum rapture itu nih harus selesai nih. Maka penghakiman itu sudah mulai dari sekarang, dan mulainya dari rumah Tuhan, dari kerajaan Kristus ini, supaya ini bersih pada saat rapture. Itulah nafiri terakhir, bunyi nafiri terakhir, kesempatan terakhir, itulah terakhir. Semua yang ada di situ bersih, tidak najis. Itu yang dikasih ke kerajaan Bapa. Itulah yang rapture, itu yang masuk dalam perjamuan kawin. Nah, nanti saya gambarin itu ya, bagus itu digambarin. Ya. Itu. Nah, ya, tapi ini sebelum nafiri terakhir, roh itu di situ. Dia tidak pernah pergi. Itu yang menandakan kasih Allah tidak pernah berakhir, tak pernah beranjak. Tak pernah beranjak. Ya, gak pernah beranjak kasih Allah itu dari saudara. Sekali-kali tidak membiarkan, sekali-kali tidak meninggalkan.
Makanya kita bisa hianati dia. Kita bisa menginjak-injak dibilang itu. Bahkan menghujat. Dia tetap ada di situ. Makanya tahu nggak, orang-orang yang kemudian meninggalkan, seolah-olah meninggalkan agamanya sebenarnya dia nggak pernah meninggalkan imannya, hanya meninggalkan agamanya. Karena roh ada di situ. Itu dalam hatinya itu gelisah. Karena roh itu terus berbicara. Kembalilah anakku. Kembalilah. Gitu. Aku lihat kemarin kesaksian, katanya dia nikah dengan dia mengikuti agama tertentu gitu ya. Dia bahagia karena suami yang dia ikuti dengan agama ini sangat baik sekali ya. Saudara bisa baik sekali. Tapi suara dalam hatinya kasih tahu, kembalilah. Anakku, kembalilah. Gitu. Jadi saudara, jadi roh itu tidak pernah pergi. Ya, jadi onsi dia nggak pernah pergi. Yang ada adalah mungkin kita mendukakan dia. Nah, kalau terus tidak mau hidup menurut dia, kita mendukakannya. Lama-lama padam. Api yang padam mati nggak? Enggak, cuma redup kan, padam. Makanya itu firman Tuhan bilang. Apa katanya apa? Yang sumbu yang Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar takkan dipadamkan. nggak pernah loh. Itu memang konsisten. Jadi itu sangat teologis. Ya, semua kebenaran ini itu tidak ada yang benar-benar konsisten. Ya, sampai ingat kata-kata saya. Sampai apa? Matius 13 ayat 41. Kristus mengeluarkan ilalang itu dicabut pada saat itu. Setelah itu dia menyerahkan. Nah, inilah yang dibilang orang-orang benar yang bercahaya di dalam kerajaan Bapaknya di ayat 43. Matius 13 itu. Orang-orang benar, orang-orang kudus. Inilah yang 2 Petrus 3 ayat 13 bilang, ya. Tetapi dia mengingat janjinya, yaitu langit baru, bumi baru, di mana ada kebenaran. Di Kaiosune, orang-orang yang melakukan hal-hal benar. Nah, itu orang-orang benar. Itu yang di Matius 13 ayat 43. Dan orang-orang benar akan bercahaya di dalam kerajaan Bapaknya. Oke ya, onsi. Jadi tidak ada ya. Tetapi yang ada adalah kita mendukakan ya. Nah, kemuliaan itu muncul, ingatkan sudah tahu kan? Nah, kemuliaan itu muncul apa? Sebagai warisan. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang menderita. Menderita artinya apa? Hidup tidak menuruti daging. Menderita artinya, akan ada yang jawab, menderita seperti Kristus. Betul juga. Maksudnya apa? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Artinya apa? Tidak lagi menurut daging. Tetap saja sama kan? Tapi menurut apa? Menurut Kristus. Artinya apa? Menuruti roh Kristus. Makanya ada ayat bilang, kalau roh Kristus itu tidak ada dalam kamu. Oke? Nah, selanjutnya ada Mira nih. Apakah dengan menjadi anak atau ahli waris saja yang menerima janji dan kemuliaan Allah? Saya udah jawab, jadi jawab ya di grup ya. Ya. Benar nggak? Udah ya? Udah dijawab. Maksudnya dia mau bertanya, apakah ada jalan lain? Coba lihat tadi. Untuk sampai ke surga, makanya saya urut balik dari atas. Untuk dapat kemuliaan itu, ya, gimana caranya? Dipermuliakan bersama Kristus, nggak ada caranya. Harus ikut menderita. Hanya anak yang dapat ahli waris, tapi anak yang ikut menderita bersama Kristus. Roma 8 ayat 17. Iya. Selamat belum tentu masuk surga. Lalu apa yang kita lakukan supaya kita masuk surga? Oke, sama ya. Sekarang malah Mira bisa tahu surga itu rupanya ya rumah Bapa, Yerusalem baru gitu. Dan untuk sampai ke surga, untuk sampai ke rumah Bapa, ke Yerusalem baru, apa? Apa yang paling Mira ingat? Menderita bersama-sama dengan Bapa.
Ya, oke. Tapi yang harusnya yang paling ingat itu kalau mau masuk ke sana harus ikut perjamuan. Perjamuan kawin. Oke? Harus ikut perjamuan kawin. Kalau mau ikut perjamuan kawin harus diangkat. Harus diangkat. Dan itu artinya tahu nggak? Itu adalah artinya namanya ada dalam kitab kehidupan anak domba. Orang yang hadir di perjamuan kawin anak domba lah yang ada di daftar hadir, daftar tamu, pesta. Wih, keren sekali itu. Nyambung ya. Jadi saudara, jadi aku sih bisa jawab nih sekarang nih. Pak, apa itu kitab kehidupan anak domba? Itu adalah daftar hadir di pesta perkawinan anak domba. Bapak ada namanya, kayak nih kami datang acara kan. Kan kita nggak nulis, enggak. Bapak namanya ada? Kalau nggak ada, ke sana ya Pak. Nggak, ke sana, di meja sana. Gitu, di meja sana. Ini yang udah ada daftar hadirnya. Gitu. Yang ngeri-ngeri sedap juga ngelihat itu nanti. Oke. Oke, jadi ingat ya, selamat belum tentu masuk surga. Udah bisa tahu kan? Nah, saya panjangin sedikit, lebarin sedikit tuh. Selamat itu Mira, ini Mira kan? Selamat itu bisa aja selamat dari kejaran anjing. Nah, bisa juga tuh. Selamat itu saya membuat sangat sederhana, gitu ya. Nah, maksudnya selamat di sini itu apa, Mira? Selamat dari apa? Belenggu nih. Jadi orang waktu terbelenggu dengan roh perbudakan, terus masuk ke dalam kerajaan Kristus, itu selamat itu. Selamat itu. Waktu Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergi dan jangan buat dosa lagi. Maksudnya apa? Engkau tidak ada lagi dalam perbudakan. Itu tuh maksudnya tuh. Nah, iman juga bisa dijelaskan dari dimensi itu tuh di situ tuh. Kamu sudah tidak ada dalam perbudakan, kamu selamat. Ya, gitu. Gitu, oke? Okay? Terus saya nggak kembangin di situ ya, karena nanti kan pembahasan di iman tuh ya. Ini ada pertanyaan iman, mengapa iman tanpa perbuatan disebut iman yang mati? Oke, nanti di sesi iman ya. Apakah akan ada kesempatan kedua untuk keselamatan setelah kematian? Nah, oke, kalau itu saya jawab. Setelah rapture, setelah perjamuan kawin, tidak ada lagi peluang untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Oke. Jadi di sini apakah ada kesempatan kedua untuk keselamatan setelah kematian? Tidak ada. Karena hanya pada saat sebelum kita mati, kita punya kesempatan untuk tadi itu ya, apa? Jiwa kita, di mana di situ ada kehendak kita untuk memilih mau hidup menurut daging atau mau hidup menurut roh. Hidup menurut roh, inilah pelayanan yang membawa kita kepada kemuliaan Kristus. Oke? Udah, selesai. Ada yang terlewat? Oh, ini ada Yuli. Roh Kudus di dalam hukum roh kehidupan membangkitkan roh manusia. Bagaimana cara Roh Kudus membangkitkan roh manusia? Oke. Itu beberapa seri harus di ini, jadi saya jawab ya. Bagaimana Roh Kudus menghidupkan kali Pak ya, bukan membangkitkan, menghidupkan roh manusia. Boleh juga pakai kata membangkitkan, karena di Roma 8 ayat berapa? 11 ya, dikatakan bahwa roh Kristus yang membangkitkan Kristus dari kematian itu. Nah, itu kadang-kadang orang pakai membangkitkan. Intinya adalah apa? Roh ini ya, roh ini itu jadi sebelum hukum roh menghidupkan ini, itu adalah apa? Itu adalah Allah memeterai dengan Roh Kudus. Itu artinya apa? Menjadi tanda milik. Bukan, nggak boleh lagi milik penguasa kerajaan angkasa. Gitu. Jadi tanda milik. Itu membuat roh kita itu langsung ya tanda milik. Punya hubungan dong. Ya, punya hubungan kan? Sekalipun baru catat nomor HP. Gitu. Belum pernah omong, baru telepon, apalagi tahu nama orang belum ada. Ya, tapi terhubung. Oke? Jadi dari situlah mulainya hukum roh kehidupan itu bekerja. Gitu ya. Yaitu ketika kita dimeterai. Nah,
Waktu dimeterai apa yang terjadi? Kan pindah ke dalam kerajaan Kristus. Maka kita apa? Dibaptis. Nah, artinya apa? Kristus yang membaptis kan, menenggelamkan kita jauh lebih dalam lagi. Dalam apa? Penguasaan Roh Allah yang kudus. Nah, di situ apa yang terjadi? Agu, peripateo, sama stoikomen. Ingat ya? Nah, ini bahasa ini ya. Jadi agu, peripateo, stoikomen. Kan? Gitu. Jadi dia menggiring kita sampai menggiring kan agu, menggiring. Menggiring itu apa? Dididik, disesah, dihajar. Nah, itu kan itulah caranya. Makanya tapi saya harus mulai dari yang paling titik awal tadi kan, ya. Nah, tapi dinamikanya lebih banyak di sini gitu. Kita dididik, dihajar, ya. Gitu. Ini nepios ini nepios. Ini nepios nih. Giring itu kan. Kemudian apa? Sampai dia peripateo, hidup. Nah, ini saudara ingat. Orang mulai merdeka tidak pada saat agu. Ini menarik nih ya. Menarik nih dalam pertumbuhan rohani. Dididik, dihajar. Dia merasakan kemerdekaan kan? Belum. Itu yang Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup, yang memerdekakan kamu dalam Kristus, dia belum merasa merdeka waktu dia diagu gitu, digiring, dihajar. Belum. Sampai kepada, makanya saya ulang-ulang kemarin kan, Roma 8 ayat 4 itu. Hidup, yang peripateo. Yang orang yang peripateo, yang baru rasa merdeka. Ingat nih kata-kata ini penting sekali. Silakan diuji ya kebenarannya. Ya, gitu. Jadi ketika kita memiliki cara hidup berperilaku menurut roh, baru kita rasa, iya ya, ringan ya gitu. Tak kuingini lagi indahnya dunia ini. Bisa gitu, bisa. Gitu. Kemerdekaan itu bisa dicicipi gitu. Ya. Belum bisa disuap, belum. Dicicip aja, tercicipi gitu. Kerasa gitu. Merdeka itu. Tapi pada saat peripateo, ingat ya. Tuh. Kok gue merasa belum merdeka? Memang kalau belum hidup menurut roh, belum sampai di level peripateo itu, belum. Ya, nah, baru tahap terakhir apa? Stoikeo kan? Pneumakai stoikomen ya. Berjalan dalam roh. Ya, artinya apa? Seiring, seirama, gitu kan? Oke, itulah ya roh, hukum roh yang menghidupkan. Tapi ingat ujungnya ya, pelayanan roh yang menghidupkan ini adalah pelayanan yang membawa kepada pembenaran, pengudusan yang berujung pada kemuliaan. Ya, seluruh perjalanan ini pasti perjalanan serupa dengan Kristus, menderita seperti Kristus. Gitu ya, semua hal-hal ini seirama dengan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Oke. Itu pertanyaan terakhir kan? Oh, ada lagi. Oh ya, oke. Tapi itu sudah terjawab tadi ini ya. Siapa? Yanti ya. Jadi makhluk itu, keempat makhluk itu adalah kerub atau kerubim. Ya. Dan selalu ada di kemah. Selalu ada di kemah Allah. Kerub itu. Ya. Dia benar 4 makhluk. Tapi saudara jangan ini ya. Kalau saudara perhatikan di kitab Wahyu itu worship itu memang dimulai oleh keempat makhluk dan ke-24 tua-tua. Ya. Kadang dibalik. Ke-24 tua-tua terus disambut oleh keempat makhluk. Tapi yang benar-benar membuat surga itu gegap gembita adalah ketika sejumlah orang yang tak terhitung banyaknya itu memuji Tuhan dan berkata, apa ya? Jadi saya lupa lagunya. Kemuliaan bagi Allah di tempat, bukan yang itu, kemuliaan di tempat Allah, yang di tempat Allah Maha Tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Nah itu, gimana? Kemuliaan bagimu di tempat Maha Tinggi. Ya, boleh itu. Ya. Tapi bukan itu sih, itu kan rap terakhir. Oh iya, kalau sekumpulan banyak orang tuh dia nyanyi keselamatan bagi Allah. Ya itu tuh. Yang duduk
Ada 4. Jadi ada 4 worship yang dinyanyikan. Ada 4 itu. Berurut itu ke bawah. Nah, tapi lihat kan, yang banyak orang yang tak terhitung banyak jumlahnya itu, keselamatan bagi Allah yang duduk di kemenangan bagi Dia selamanya. Oke, amin saudara ya. Udah lewat 16 menit. Kita sambung lagi kalau masih ada waktu ya saudara ya. Kalau umur kita suntuk ya, kita punya hari bangun besok ya. Makanya saudara kalau bangun pagi ya, mengucap syukur, tersenyumlah dan bilang terima kasih Tuhan ya. Karena kematian itu adalah realitas ya. Jangan kita pikir ketika kita bangun orang lain mati. Kita bisa juga mati kan? Nah, jadi artinya apa? Kita bersyukur ketika kita masih ada, masih hidup ya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari. Setiap kebenaran yang Kau singkapkan, hamba jauh dari kekudusan-Mu, keberkenanan-Mu ya. Tapi aku berjuang untuk dapat mengambil bagian di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan malam hari ini, yang Kau singkapkan jauh lebih dalam lagi melalui Roh-Mu yang hidup di dalam setiap kami. Biarlah kami menikmati kekayaan ya yang tidak terbatas dari setiap kebenaran itu Tuhan. Sampai kami satu hari nanti sungguh-sungguh mata dengan mata terbuka melihat ya muka dengan muka memandang wajah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam kemuliaan-Mu yang tidak terbatas itu. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Ya.